Listener semua, balik lagi sama aku Cika dan Aku Aji. di Nyorek Nyantoy episode yang kedua ya. Kemarin itu kita sempat bahas tentang mahasiswa baru yang masuk ke dunia perkuliahan gitu loh. Kayak pada intinya ya namanya mahasiswa baru kan semangatnya masih menggebu-gebu gitu loh. Semua pengen dimasukin, pengen ikut ini, ikut kepanitiaan, ikut organisasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kira-kira bisa enggak gitu loh ngelakuin semua hal itu dalam satu waktu. Nah, itu bakal kita bahas pada Nyeri Nyantuy sore ini. Nah, sebenarnya multitasking itu apa sih, Ji? Mungkin multitasking tuh beranggapan kayak seorang yang bisa ngelakuin sesuatu hal dalam barengan. Kayak kebanyakan orang menganggap multitasking itu kan seperti itu kan. Kayak bisa ngelakuin kerjaan dalam kerjaan yang 3 misalkan dalam waktu sekaligus gitu tuh. Oke. Tapi kenyataannya kan bener nggak multitasking itu seperti itu, nanti kita bahas sekarang. Nah, teman-teman kan pasti kayaknya enak ya bisa multitasking, ngelakuin ABCD dalam satu waktu, ngelakuin ini itu dalam waktu yang cepat sekaligus dan lain-lain sebagainya. Tapi nih, teman-teman tahu gak sih multitasking itu apa sebenarnya? Multitasking itu tuh awalnya dari industri digital lah ya. Kayak dimana komputer atau perangkat-perangkat teknologi lainnya itu menerapkan multitasking itu sebagai marketing gitu loh. Kayak semakin prosesornya itu bagus, maka misalnya katakanlah laptop tersebut bisa multitasking, bisa melakukan game atau sambil ini sekaligus, terus ininya cepet dan lain-lain sebagainya. Nah, manusia itu mencoba menerapkan sistem multitasking itu ke kehidupan sehari-harinya. Tapi pada nyatanya manusia itu tidak bisa melakukan multitasking, Ji. Karena otak manusia itu tidak memiliki blok bangunan kognitif dan saraf untuk melakukan 2 tugas sekaligus. Nah, mungkin listener nih beranggapan kalau tapi aku pernah nih ngelakuin tugas A, deadline-nya itu banyak, tapi bisa ngelakuin semuanya dalam semalam. Bisa ngelakuin tugas A, tugas B, tugas C dalam satu waktu nih. SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, itu tuh sebenarnya kita bukan multitasking, Ji. Itu karena kita melakukan deep work atau konsentrasi gitu, konsentrasi penuh gitu, kayak pendalaman kerja gitu. Contohnya kayak misalnya dulu tuh aku sempet waktu pas tugas akhir mata kuliah database apalah itu, setiap ada tugas akhir juga tuh. Bayangin dalam satu waktu aku harus nyelesain semua tugasnya dari jam 7 malam sampai jam 11. Pusing kan, mana banyak, aku dadakan harus buka rangkuman, buka materi. Akhirnya aku fokus ke mata kuliah A dulu nih, selesaiin dulu. Udah diselesaiin, cepet tuh selesai. Ternyata kayak ya buka rangkuman, searching, buka YouTube, tutorial dan lain sebagainya. Begitu selesai langsung lanjut ke mata kuliah yang kedua. Ternyata cepat gitu loh, ternyata bisa selesai sebelum jam 11 malam. Itu aku agak speechless tuh, kayak wah ternyata aku multitasking juga ya. Tapi ternyata sekarang aku baru sadar aku tuh ternyata tuh bukan multitasking. Itu tuh karena aku melakukan deep work gitu tuh. Deep work tuh apa? Deep work tuh kayak pendalaman saat kita mengerjakan sesuatu gitu loh. Kayak misalnya yang tadi aku sebutin itu, kayak kita mengerjakan tugas A, itu kita harus konsentrasi penuh. Biar apa? Biar fokus gitu loh. Ketika tugas A nya itu selesai, baru kita melanjutkan tugas B. Aji sendiri dulu gitu gak sih? Apa gimana? Iya sih, soalnya kan kalau misalkan manusia melakukan multitasking tuh nggak mungkin sama sekali. Kayak misalkan dalam komputer kayak melakukan ngejalanin 2 program sekaligus misalkan.
Photoshop sama Chrome. Itu kan bisa, cuman kalau misalkan manusia ngelakuin makan sambil lari-lari kan gak mungkin tuh. Jadi kayak Iya betul. Makanya mungkin kenapa pemerintah menerapkan peraturan tidak boleh berkendara sambil main HP. Nah, itu. Apalagi sambil ngerokok itu kayak jangan banget sih, itu kayak ngeganggu banget tuh. Iya, ngeganggu kenyamanan, keamanan yang lain juga gitu kan. Makanya kenapa banyak yang tidak meragukan lah kalau manusia tuh bisa multitasking gitu. Nah, tapi dari multitasking yang tadi itu ada dampaknya ternyata kalau kita memaksakan tahu. Kita tuh bisa stres gitu loh. Pernah gak sih kayak ngerasa minggu ini tuh hektik banget gitu, burn out gitu, kayak otak ngebul banget nih gitu. Iya benar banget. Kadang Iya kalau sih. misalkan kayak ngelihat jadwal yang padat banget tuh sebelum ngerjain udah ngerasa capek dulu gitu tuh. Iya. Sampai kayak bikin males buat ngerjain kan. Jadi malah makin numpuk, terus kayak makin stres, terus Iya kayak kan? ketinggalan semuanya. Kayak jadi udah mau ngerjain yang gak optimal kan, kayak udah asal selesai gitu kan, stres kayak aduh kenapa tugas banyak banget, ini itu. Nah itu tuh awal tuh dari nunda-nunda sih kayaknya. Iya itu kayak nanti dulu deh Nah. gitu tuh. Kayak itu terus kayak jadi bikin numpuk semua. Apalagi kalau misalkan kebetulan lagi pacarnya kayak lagi ngambek gitu. Aduh itu kayak Bener banget sih, kayak kalau lagi tugas gitu ya, Heeh. terus kayak lagi sibuk ini itu, apalagi punya pacar. sedangkan posisi kayak gitu kan harusnya kayak butuh support system kan, kata orang pacaran kan kayak gitu. Kalau aku sendiri sih nggak tahu kan. Ya mungkin Cika tahu kalau misalkan posisi seperti itu gitu. Iya, karena apa ya, siswa-siswa SD zaman sekarang itu banyak yang pacaran gitu loh. Ya nggak sih, listener semua mungkin yang umurnya 20-an mungkin masih ngerasa aku jomblo gitu kan. Aku single nih. Bayangin anak SD aja udah banyak yang pacaran. Itu mereka ngatur waktunya gimana ya? Main petak umpet jam berapa? Terus nanti chatannya kapan? Ngerjain PR. Terus belum disuruh kayak emak beli sampo gitu. Itu gila sih, itu udah SD udah multitasking ya. Belum lagi berantem sama pacar tapi nyiapin dasi buat upacara besok gitu kan. Nah itu sih adik-adik jangan ya. jangan maksudnya kita tuh kan SD itu kan masih masa-masanya senang-senang, masih masa-masanya bermain sama teman-teman gitu loh. Kalau dibilang multitaskingnya anak SD kan kayak main, belajar, bisa nggak kira-kira tapi anak di zaman sekarang tuh mainnya tuh game mobile ternyata Ji. Iya ke digital sih Iya. pasti. Apalagi kemarin-kemarin kan corona itu kan kayak Zoom, bisa aja mereka multitasking sambil main ML. Itu padahal nggak boleh ya, adik-adik nggak boleh kayak gitu loh. Kayak Zoom aja, Zoom selesai baru main ML gitu. Main ML Mobile Legend kan. Mobile Legend dong. Aduh Aji, emang ya. Aji sendiri pernah gak sih kalau lagi Zoom kuliah atau apa gitu terus kayak ngelakuin hal lain kayak sambil ngerjain Pernah banget. Jadi kayak kalau misalkan nge-zoom kan lebih nyaman off cam sama off mic kan gitu. Iya. Kayak. Terus biasanya sambil ngerjain editing sih kalau yang produktif. Cuma kalau misalkan lebih seringnya tuh kayak sambil tiduran terus jadi kayak ketiduran. Gitu kan. Jadi kalau misalkan zoom sambil jalan ya ketiduran sih bener gitu. Iya ya. Itu kan multitasking tuh, bisa ngelakuin ikut zoom juga, terus bisa tidur juga. Tuh bukan multitasking sih ya, kayaknya itu lebih ke gak profesional kayaknya. Kalau saatnya Zoom ya emang sih aku pernah, cuman kayaknya tidak dianjurkan karena takutnya ada dosen yang kayak ini serius pengalaman ya. Kayak jadi aku nih pernah teman-teman off cam, off mic gitu lah ya pada umumnya gitu kan. Aku tinggal ke WC gitu kan, lagi buang air. Dosen ya tiba-tiba nyuruh on cam. Tapi saya tuh lupa izin dulu ke dosen kalau saya lagi di belakang. Katanya gini, dalam waktu hitungan keberapa gitu, kalau nggak on cam nanti nggak dapat nilai karena mau di screenshot. Bayangin, lagi mulus-mulusnya itu tuh, tiba-tiba suruh on cam teman-teman. Nah itu tadi, kadang ada beberapa orang yang menganggap bisa mengerjakan kerjaan disambi kerjaan yang lain gitu loh, padahal seharusnya itu bentuk kedisiplinan waktu sih, kayak time managementnya tuh kayak oke, Zoom misalnya sekitar 45 menit aja, setelah 45 menit
bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu tuh menurut yang aku baca itu namanya shallow work kalau nggak salah. Jadi ada beberapa kerjaan yang memang tidak bisa maksudnya bukan prioritasnya tapi justru dikerjain di awal, padahal nggak seharusnya kayak gitu loh. Misalnya dianjurkan untuk tidak terdistraksi sama shallow work itu, karena kenapa? Karena pekerjaan yang harusnya jadi prioritas justru jadi terbengkalai. Contohnya tadi Zoom kuliah gitu, nyambi misalnya ngediting gitu, editing Aji gitu. Sebenarnya editing Aji itu bisa dikerjakan saat malam hari, tapi karena senggang jadi sambil diediting. Padahal sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, kuliah itu kan penting gitu loh. Zoom ya, walaupun daring gitu. Nah, jadinya apa? Jadinya kalau dosen nanya ke Aji, coba kamu on cam gitu, kamu bisa nggak jelasin lagi materi yang saya paparkan? Itu kan pasti Aji, aduh bingung lagi ngedit. Nah itu tadi karena terdistraksi sama pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan saat malam hari, sore. Jadi itu apa namanya, keteledoran di time management sih. Iya benar banget, itu tuh kayak sebenarnya nggak terlalu eh, nggak recommended lah, kayak itu kan ngerjain dua hal sekaligus kayak editing sama ikut Zoom. Sebenarnya kalau misalkan dilakuin bareng-bareng itu ntar di Zoom, di materi Zoomnya nggak dapet, terus di editingnya juga kurang maksimal juga. Soalnya kan ketika editing tuh butuh kayak nyari referensi di Google atau misalkan kayak butuh inspirasi sambil cari referensi gitu tuh. Nah itu kan kayak harus ngebagi waktu antara ngedengerin dosen barangkali dipanggil kan, itu kan kayak jaga-jaga barangkali dipanggil sama dosen. Ya semoga. Iya sih, tapi ya namanya manusia tuh kadang ada titik jenuh nggak sih, Ji? Titik yang kayak aku pernah gitu nemuin titik jenuh dalam hal apapun ya selain belajar. Contohnya mungkin saat apa ya, saat bergabung di suatu organisasi gitu kan, kayak kok gini-gini aja sih, kok ya apa namanya bosen gitu, tugas aku tuh udah kelar, tugas aku begini gitu, aku mungkin kurang tantangan, kayak kok yang lain santai-santai aja, flat aja, aku nggak bisa nih, aku maunya yang kayak apalagi nih cepat tat gitu. Itu kadang aku ngerasain titik jenuh. Terus jadinya apa, bukannya melakukan apa namanya, menciptakan hal baru di lingkungan tersebut, justru aku menambah tanggung jawab lain. Oke. Nah itu kan jadinya multitasking tuh, kayak di mana tanggung jawab aku yang itu masih ibaratnya masih menjadi anggota, tapi aku bergabung lagi dalam organisasi yang satunya, itu kan jadi multitasking gitu kan. Nah karena itu tadi, karena aku ngerasa aku jenuh gitu, aku ngerasa aku kayak kok gini-gini aja, kok begini kok begitu, aku gimana ya, namanya manusia kan pasti mencoba hal baru gitu loh, bagus, cuman takutnya apa ya, dipastiin dulu gitu tuh, kamu tuh ingin mencoba hal baru karena apa. Apakah kamu memang ingin benar-benar mencoba hal baru, berani untuk bertanggung jawab, atau hanya karena hawa nafsu aja, kayak apa sih nggak bisa nih kayak gini doang, gini, nambah lagi, ngerasa kurang, ngerasa semangatnya terlalu menggebu-gebu sampai lupa gitu, nggak bisa ngewadahin, lupa sama batas kemampuan diri. Ya itu tadi sih, itu contoh-contoh yang sebenarnya tanpa disadari itu adalah percobaan multitasking yang pada akhirnya bisa merepotkan diri sendiri. Nah seharusnya kan kalau memang ada titik jenuh, ada perasaan-perasaan yang kayak apa ya, kalau bahasa tuh kayak unmood dia kayaknya, nggak mood gitu, dibilang bad mood enggak, dibilang good mood enggak, tapi unmood gitu tuh, itu kita apa ya, coba untuk menciptakan hal baru, bukannya menambah hal baru ke dalam apa ya, ruang kerja kita gitu loh. Karena yang satunya aja kamu belum mampu menyelesaikan, belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu ambil, seharusnya sih nggak usah ya teman-teman. Karena ya takutnya kedepannya itu bakal merepotkan diri kalian sendiri.
kecuali kalau memang kalian sudah berani mengambil keputusan, oke, mau ikut A, tapi bisa nggak kira-kira konsisten apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mengalami titik jenuh lagi, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian A, kalian B gitu loh. Memang ada yang kayak terlalu banyak pertimbangan nanti nggak maju-maju, tapi namanya suatu kemajuan selain berani harus punya strategi. Itu sih, karena apa? Karena nanti untuk manajemen waktunya kita itu bakal berpengaruh banget. Kayak percobaan, kayak banyak nih pasti tanggung jawab kalian, tugas-tugas kalian itu pasti kalian mau nggak mau ngelakuin multitasking, ya kan, ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C dalam satu waktu, misalnya dalam satu kurun waktu yang harus terbilang cepat karena kalian dikejar-kejar gitu. Padahal kan kita harusnya ngelakuin hal tersebut harusnya dengan nyaman, dengan tanggung jawab, dengan ya have fun gitu loh. Justru jadinya ngerjainnya dengan dikejar-kejar. Oke, habis ini selesai aku mau ini, habis ini selesai gini gitu. Jadi kayak menurut aku tuh multitasking gak efektif sih kalau emang kalian banyak tugas yang harus dikerjain dalam satu waktu, seperti tugas kuliah. Itu kunci utamanya adalah jangan ditunda-tunda karena bakal berdampak sekali. Ya Ji, bakal berdampak banget kayak ditunda-tunda gitu kan. Itu sih, menurut Aji gimana? Kira-kira kayak supaya ya terus gimana nih? Katanya multitasking itu sebenarnya nggak ada, atau mungkin ada tapi memang untuk sebagian orang mungkin tidak cocok lah, tidak bisa menerapkan sampai akhirnya memaksakan untuk menerapkan multitasking yang akhirnya gagal. Menurut Aji kira-kira harusnya ngapain? Multitasking sih sebenarnya kalau dari Aji sendiri nggak ada, kayaknya kan nggak mungkin manusia ngelakuin sesuatu yang banyak dalam waktu bersamaan. Itu kayak nggak mungkin sama sekali. Kalaupun iya ada, itu tuh kayak dua kerjaan tapi dikerjain yang satunya dulu dan bener-bener dikerjain banget gitu tuh, baru kelar. Terus keduanya nggak mungkin yang dua-duanya langsung dikerjain bareng. Tapi menurut aku sih mungkin anggap listener semua kayak ngerasa nggak kok, aku tetap beranggapan kalau multitasking itu ada, multitasking itu bisa kalau begini begitu gitu. Cuman dari yang aku baca memang banyak yang menganjurkan deep work itu lebih efektif karena dampak yang akan muncul ketika kita memaksakan untuk multitasking itu yang pertama itu pasti depresi, stres, burnout lah. Kayak pernah nggak sih hasilnya juga nggak begitu maksimal juga kalau misalkan dipaksain buat multitasking. Pernah nggak sih ngerjain tugas banyak sampai nangis, ya ampun capek banget ini. Nah itu tuh dari depresi lah ringan ya, depresi ringan yang stres gitu, kayak kenapa ini tugas susah baik banget gini, padahal harusnya tuh bisa dikerjain pas ketika tugasnya dikasih tugas gitu, nggak perlu nunggu deadline H-1. Nah itu Hamin semalam ya SKS ya habis berapa jam malah kan. Terus yang kedua ya itu tadi mungkin pekerjaannya tidak maksimal jadinya kan, tugasnya asal selesai, jadi dosen juga mungkin ngasih nilainya juga asal-asalan. Terus ketika ngerjain itu kan pasti ada tekanan tuh, itu tuh kayak ada rasa gak nyaman tuh. Pernah gak sih teman-teman kayak gitu? Kalau aku sering ya, aku kayak ngerasa mau nangis aja bawaan tuh, kayak sedih tapi ya bingung mau nangisin apa, mau marah bingung ke siapa, kayak ngerasa aku yang tersakiti di dunia ini gitu. Terus dampak dari multitasking itu tuh, kalau misalkan memaksain multitasking biasanya kayak waktu-waktu yang lainnya juga terganggu tuh, entah waktu buat main game misalkan buat santai, atau misalkan waktu buat ngobrol sama keluarga, atau mungkin bahkan tidurnya juga kali ya. Nah tidur terganggu kan, harusnya biasanya 8 jam, normal kan 8 jam ya manusia tuh kan. Iya harusnya 8 jam. Tidurnya jadi 2 jam, sejam, karena itu tadi time management yang akhirnya memaksakan untuk multitasking, pola tidur berantakan gitu kan. Kayak gitu sih.
Jadi tipsnya tuh ngapain? Oke, tips dari aku buat listener yang bingung kayak ini, aku tugasnya ngamprak, harus ngelakuin A B C D. Tapi katanya tadi multitasking itu bakal bikin semuanya jadi nggak maksimal. Itu yang pertama adalah buat to-do list. Lu buat list mana yang harus diprioritasin untuk dikerjain, mana yang nggak perlu diselesain dalam waktu yang cepat. Yang tadi aku bilang shallow work itu tadi kan. Terus yang kedua itu adalah tentunya jangan menunda-nunda. Itu jangan, karena bakal berdampak ke tugas-tugas lain dan hari-hari kedepannya. Kayak yang ada kalau ngerjain tugas hamin 2 jam, hamin 1, hamin semalam, itu pasti tugasnya nggak maksimal, nggak bagus, dan ya dosen juga pasti ngelihatnya juga kurang ini ya, kayak ini tugasnya kenapa nih nggak salah-salah, tugas ini tugasnya itu. Jadi ngerjain sesuatu itu jangan asal selesai gitu. Jadi emang harus dipikirin lagi. Kalau mau nyontek boleh, itu kan usaha ya, salah satu usaha kan nyontek itu. Cuman nih dipahami lagi gitu loh, apa yang kalian contek tuh bisa kalian pertanggungjawabin nggak jawaban dari teman kalian, kira-kira bener nggak jawaban teman kalian itu. Kalian riset lagi di Google, riset lagi di jurnal, riset lagi di buku misalnya gitu. Terus yang ketiga itu adalah time management. Itu manajemen waktu, itu penting banget. Kayak kalau misalnya ada beberapa orang ya emang harus dicatat ya. Kalau aku kan termasuk harus dicatat tuh. Kayak oke, bulan September gitu, aku catat misalnya aku ada kegiatan A, kegiatan B. Kegiatan A ini aku nanti bakal ngefaktorin lagi. Kegiatan A ini aku bahasnya apa? Bahasnya ini. Oke, hari kedua aku mau ngelakuin ini. Jadi kayak ngepas gitu. Jadi nggak ada kata-kata kayak sorry ya nggak bisa tiba-tiba ini tiba-tiba itu, kecuali ada memang darurat, urgent dan lain sebagainya. Karena udah aku atur tuh waktunya. Oke, ini buat ini buat ini. Itu yang penting ya, manajemen waktunya harus dipikirin lagi, dimatangin lagi gitu loh. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini pasti dibutuhin banget, karena ketika kita mengambil suatu keputusan dan kita tidak bisa bertanggungjawabkan apa yang kita ambil, itu bakal berdampak sama tugas-tugas yang lain juga, yang akhirnya kita ngerepotin diri sendiri gitu tuh. Kayak aku ngambil ini gitu, tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku pilih. Penyesalan pasti ada. Tiap keputusan yang kalian ambil, mau itu benar mau itu salah, itu pasti ada penyesalan. Coba aja, selalu ada itu. Tinggal gimana caranya kita solving problemnya dengan mencoba untuk menjadi waras lah ya. Kayak oke, kalau menyesali apa yang udah terjadi itu nggak akan bisa ngerubah apapun. Cuma gimana caranya semua tetap berjalan tanpa ganggu trafik yang lain. Contohnya kayak oke, udah terlanjur bergabung ke sini nih. Cuman gimana caranya tanggung jawab aku yang di sini tidak mengganggu tugas kuliah dan tugas-tugas yang lain gitu. Jadi sekiranya tidak bisa bertanggung jawab, sekiranya masih bingung, lebih baik tidak usah. Karena selain berani, untuk maju itu harus memiliki strategi. Jadi ya dipikir lagi lebih matang keputusan-keputusan yang akan kamu buat gitu. Dan yang terakhir adalah jauhkan hal-hal yang akan membuat kamu terdistraksi. Contohnya lagi belajar nih, oke, perlu internet untuk belajar. Cukup kan bisa di laptop gitu loh, bisa untuk oke, buka ini di laptop atau buka ini di mana gitu. Cuman kalau buka sosial media, buka WhatsApp, niatnya buka grup nih teman-teman, buka grup, itu pasti kedepannya bakal tanggung chatan, tanggung lihat statusnya orang, tanggung lihat ini, tanggung yang kalian pikir 5 menit itu bakal jadi 5 jam. Iya benar banget. Ya nggak sih? Itu kayak jadinya malah kerjaannya nggak dikerjain. Nah, aku juga gitu kadang, kayak oke, aku mau ngerjain tugas A, notif nih, nanti dulu, tapi sayang kalau nggak dibalas. Udahlah, tapi nanti penting kalau nggak dibalas. Aduh, tapi aku ada tugas. Itu tuh pasti kayak gitu. Nah, itu tuh kalau nggak salah tuh HP tuh udah support DND ya. Ya kalau nggak salah ya. Itu jauhkan untuk sementara. Kalau memang tidak diperlukan internet, itu tidak
tidak usah apa ya, gak usah mainan handphone lah. Taruh dulu aja handphonenya, bilang dulu ke pacar gitu ya, kayak sayang aku mau ngerjain tugas dulu gitu. Pacar pasti ngertiin kok. Pacar mana yang gak ngertiin pacar belajar? Aneh itu. Putusin aja udah. Kok ngegas? Iya kan, pacar mana yang nggak support pacar belajar, pacar yang mau ngerjain tugas, putusin aja udah. Kayak yang Tapi biasanya pacar-pacar yang LDR sih kalau kayak gitu tuh. enggak dong, nggak boleh nyameratain dong, enggak lah. Pacar yang baik itu pacar yang mensupport apapun yang pasangannya lakuin itu. Kayak entah itu LDR, entah itu rumahnya deketan 5 langkah dari rumah gitu. Kalau deketan tetangganya aja nggak support, udah bye aja, bye. Kamu belajar aja tuh nggak boleh gitu. Nah itu jauhin dulu sama hal yang bikin kalian terdistraksi. Aku tuh tipikal orang yang gampang terdistraksi. Jadi makanya kadang kalau di kampus juga aku kalau misalnya emang udah ada niat yang mau ngerjain nih, tapi kan nggak mungkin ya. Teman-teman gue itu kan rata-rata penggoda iman ya. Mau ngerjain kadang kayak nanti aja, ayo kita main dulu, ayo kita ini, kamu nggak solid banget, kamu kok kayak gini gitu. Jadi biasanya aku kabur ke perpus gitu ngerjain. Kalau udah suntuk biasanya cepet tuh guys, kayak yang sekiranya bisa nih 2 jam, ternyata cepetnya cuma 30 menit selesai. Itu tadi deep worknya itu penting banget. Jadi ya dari 5 tips yang aku sebutkan tadi, semoga listener semua bisa menerapkan gitu, bisa mencoba untuk melakukan hal-hal yang tadi kita saranin gitu kan. Tapi kalau memang kalian punya tips sendiri, punya cara sendiri, punya teknik sendiri untuk manajemen waktu kalian, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas secara efektif, itu bisa kalian modifikasi lah. Modifikasi, ambil yang sekiranya bermanfaat untuk kalian. Ya semoga apapun kedepannya, apapun hal yang sedang kalian lakukan, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya bisa kalian selesaikan dengan tepat dan cepat. Ingat ya, cepat itu belum tentu tepat, tepat itu nggak harus cepat. Gitu sih. Aji mau nambahkan mungkin? Oke, kalau memang sudah tidak sebenarnya kita bahas ini tuh iseng ya, karena kayak kemarin itu kan kita bahas soal mahasiswa baru itu kan, terus akhirnya kepikiran nih kayak belakang itu tugasku lagi banyak, tugas aja juga lagi banyak, kayak ini gimana ya gitu, tugas gini. Nah aku tuh menemukan tips yang tadi itu gitu, jadi sekiranya semoga itu bisa bermanfaat gitu loh buat listener semua. Dan tetap jangan lupain kesehatan kalian. Ingat, tugas biarpun banyak, kerjaan biarpun banyak, kesehatan kalian tetap nomor 1. Betul nggak, Ji? Iya mah betul banget, soalnya kan kalau misalkan sakit ntar jadi kayak semuanya berantakan, gak ada yang bisa dikerjain, terus malah jadinya stres lagi. Iya betul. Oke, aku Cika dan Aku Aji. kita pamit undur diri, sampai berjumpa di Nyore Nyantai episode selanjutnya. Dah.